Wah wah, ini sih seperti keajaiban ya, seperti kucing yang punya 9 nyawa gitu. Bayangkan ya, seorang Ahmad Sahroni kembali lagi menjabat di DPR dengan jabatan prestisius yaitu Wakil Menteri Komisi 5 apa Komisi 7 itu ya. Bayangkan guys ya. Sudah dipecat katanya ya, dipecat ya. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini ya, dia sudah mulai menjabat lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa mereka itu secara tidak langsung nggak peduli dengan tuntutan rakyat? Kenapa? Apa alasannya? Dan menurut saya ini sangat-sangat menarik untuk kita bahas ya. Kenapa seorang Sahroni ini seperti kebal hukum gitu ya, seperti punya kelebihan yang sangat luar biasa gitu. Bahkan partai juga make Ahmad Sahroni. Apa alasannya? Apakah ini dari awal memang ada semacam perjanjian gitu ya, perjanjian misalnya, ya udah kita ini aja deh, kita pecat aja deh ya. Nanti kalau masyarakatnya sudah mulai reda, kalau sudah nggak demo lagi, nanti kita angkat lagi ya. Apakah ini semacam kong kali kong? Sepertinya ada semacam kong kali kong. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah ini ada kesepakatan dari awal atau perjanjian dari awal seperti itu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apa yang dirasakan oleh para politisi di Indonesia tapi jarang kita sadari? Saya akan bongkar di video ini. Jadi guys, pejabat di Indonesia itu satu sama lain sudah saling tersandra sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sama-sama punya kartu masing-masing. Maksudnya sama-sama mengetahui kartu ya antara satu politisi dengan politisi yang lainnya gitu ya. Jadi mereka ini saling sandra gitu. Kalau lu bocorin kasus gue juga bocorin kasus lu gitu. Jadi itu artinya pejabat kita itu nggak ada yang benar-benar bersih, rata-rata ya bermain gitu ya, walaupun beragama, walaupun rajin sholat gitu ya. Tapi ya rata-rata mereka itu garong gitu ya. Saya juga nggak tahu ya apa sih tujuan agama sebenarnya bagi mereka. Bahkan mereka sampai disumpah-sumpahin Quran, mereka juga tetap korupsi, mereka nggak amanah gitu ya. Rata-rata eh, politisi Indonesia itu saling sandra satu sama lain. Mereka punya kasus gitu. Lalu kenapa ada yang ketangkep, ada enggak? Ya biasanya yang ketangkep itu, yang sampai di penjara itu, yang apes aja gitu ya. Kalau yang misalnya ya enggak ketangkap itu ya karena ditutupi gitu ya, saling menutupi. Kalau ketangkap itu karena dia mungkin punya kasus yang sangat luar biasa sehingga dibongkar gitu ya. Punya inilah ya hari sial misalnya ya sehingga ketahuan sama KPK gitu. Kalau nggak ditutupi guys, nggak mungkin bocor gitu ya. Karena saling pegang kartu gitu ya. Kalau sudah saling pegang rahasia masing-masing gitu ya, maksudnya saling tahu dosa gitu ya satu sama lain ya mereka saling menutupi dong ya. Itu ibarat satu komunitas gitu ya. Sama halnya dengan saya tidak mengatakan bahwa Sahroni ini pegang kartu politisi lain gitu ya. Dia juru kunci apa segala macam. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi ya politisi kita seperti itu ya. Kemudian di Indonesia itu kalau saya perhatikan masyarakatnya itu rata-rata panas-panas tai ayam gitu. Kalau misalnya nih ya katakanlah ya misalnya nih ya masyarakat kita tuh marah, demo gitu. Ya, maka biasanya para ketua partai gitu ya, kemudian pejabat-pejabat biasanya pura-pura nurutin gitu ya. Oh udah oke nanti. Ya. Jadi kita tuh diibaratkan seperti bayi gitu ya, yang ngerengek. Ya udah nanti gitu ya. Tapi ditunggul nanti gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya setelah masyarakat amarahnya mereda, ya udah balik lagi menjabat gitu. Sama seperti misalnya Uya Kuya, Ahmad Sahroni dan sebagainya, ya tetap aja gitu apa bedanya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka punya perjanjian? Ya, menurut keyakinan saya ada perjanjian. Jadi ibaratnya kalau nelpon ya Ron, lu katanya lagi ini ya, lagi dimarahin rakyat ya. Gimana? Katanya lu mau dicabut nih ya tuntutan rakyat, nanti makin parah ini ya, makin parah nanti negara kita makin kacau gitu. Ya biasanya mereka ngomongnya ya udah cabut aja gitu, tapi ya nanti gua jabat lagi ya gitu ya, gitu.
ya udah gitu ya, deal ya. Nanti kalau udah reda, ya kalau masyarakat monyet-monyet ini sudah sudah nggak marah lagi ya, para monyet-monyet ini sudah nggak teriak-teriak lagi, ya udah kita itu aja gitu ya. Kita kasih jabatan lagi gitu. Ya ada semacam kong kali kong gitu. Lalu gimana cara mengatasi ini? Cara mengatasinya itu ya mengedukasi rakyatnya gitu. Makanya saya tuh bikin channel edukasi supaya kita tuh cerdas gitu. Karena gini guys, menurut keyakinan saya, masyarakat yang bodoh itu akan memilih pemimpin yang tolol. Sekali lagi saya katakan, masyarakat yang bodoh itu maka akan memilih pejabat yang tolol. Kenapa bisa seperti itu? Karena burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Jadi untuk mengeraup suara orang-orang SDM rendah, cukup dengan joget-joget gitu ya. Mereka nggak peduli dengan yang namanya visi misi gitu ya, apakah janjinya itu masuk akal atau tidak, nggak peduli. Yang penting joget-joget ya, kelihatan lucu, asik gitu ya. Ya ketika dia menjabat nggak bisa kerja, ya kita marah-marah, ngomel-ngomel gitu ya. Ya orang kita yang milih kok ya kan. Kemudian selain itu untuk memperbaiki ini semua ya, biar nggak ada lagi pejabat seperti Ahmad Saroni. Kalau Anda punya anak, ajarkan kejujuran gitu. Jangan pernah berbohong. Ya dari situ tuh awalnya. Kalau seorang pejabat itu jujur, dia tidak akan bermain-main, nggak bakal. Ya, jadi jangan takut-takutin dengan neraka dan surga gitu ya. Neraka dan surga itu semacam radio gitu, radio rusak-rusak gitu ya. Itu semacam template gitu, semacam kebiasaan. Kalau kita ancam anak kita, nanti kalau kamu mencuri, kamu masuk neraka. Mana nggak ada nerakanya, dari kemarin neraka mulu ya. Nanti kalau kamu jahat, masuk neraka dan sebagainya, nggak ada ya. Kalau kamu korupsi, nggak masuk neraka, nggak ada nerakanya. Jadi secara langsung otak kita itu kebal gitu dengan kalimat seperti ini. Nggak ada tuh nerakanya, mana nerakanya. Kalau misalnya ada yang mengatakan nanti setelah meninggal, oh kita nggak tahu apakah neraka itu ada enggak, kita kan nggak ada bukti itu, nggak bukti secara ilmiah bahwa neraka itu ada enggak ya kan. Ya kalaupun ada neraka mereka juga nggak takut, ya mereka hanya takut miskin kok. Ya, jadi dari mana masalah ini kita selesaikan mulainya? Ya dari awal gitu ya, dari dasarnya, dari kita mendidik anak dari kecil, anak kita tuh dididik gitu ya. Jangan pernah mencuri gitu. Gimana cara ngedidik anak kita supaya tidak mencuri? Ya dengan cara kita jangan mencuri gitu, mencontohkan yang baik ya. Kita jujur sama anak kita. Nah, jangan mencuri ya. Ya kita juga jangan mencuri gitu. Kalau kita mencuri, ya berbohong, ya anak juga berbohong ya. Kita ngajarin anak kita, nah jangan bohong ya. Jangan pernah sekali-sekali ngebohong. Ya, terus anak kita ngelihat kita berbohong gitu ya, jangan kasih tahu mama ya, saya ngambil duit ya, jangan seperti itu ya. Anak juga ikut berbohong seperti itu, karena anak itu peniru guys. Kemudian selain itu ya, jangan ajarin anak kita itu misalnya nih, lu jangan ngerokok gitu, padahal kita ngerokok gitu ya. Lu jangan memalas-malasan tapi kita malas-malasan gitu ya. Ya, lu jangan mager, tapi kita mager gitu. Lu olahraga dong, tapi kita nggak olahraga gitu. Jadi, ya itu semacam sarapan pagi bagi mereka gitu, tiap hari gitu ya. Bacot gitu ya. Jadi, nggak boleh gitu guys ya. Kalau untuk mengajarkan anak itu ya, ajarkan dengan kebaikan gitu. Jadi yang saya salahkan di sini bukan anak-anak, bukan politisi gitu, tapi orang tua yang dewasa yang tidak bisa mendidik anaknya, seperti Sahroni yang tidak punya adab gitu ya, nggak punya sopan santun, sehingga ya mukanya tebel gitu ya, bermuka tebel. Kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya bijak sini, salam rasional.